Timnas Indonesia auto gacor. Strategi gila John Hartman bikin lawan di AFF ketar-ketir. Menjelang bergulirnya Piala AFF 2026, suasana di dalam skuad Timnas Indonesia semakin panas. Bukan karena adanya konflik internal atau tekanan dari luar, melainkan karena program latihan super intens yang diterapkan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Hartman. Pelatih asal Inggris tersebut kembali menjadi sorotan setelah berbagai laporan dari pemusatan latihan mengungkap adanya eksperimen taktik yang tidak biasa dan bahkan dianggap sebagai salah satu persiapan paling ambisius yang pernah dilakukan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di saat para rival Asia Tenggara mulai memantau perkembangan skuad Garuda, Hartman justru terus menyiapkan kejutan demi kejutan. Ia tidak hanya fokus membangun tim yang kuat secara fisik, tetapi juga ingin menciptakan identitas permainan baru yang agresif, modern, dan sulit ditebak lawan. Berbagai bocoran dari sesi latihan menunjukkan bahwa Hartman sedang merancang sebuah formula khusus yang diharapkan mampu membuat Timnas Indonesia tampil jauh lebih tajam dibandingkan sebelumnya. Rumor mengenai strategi baru tersebut mulai menyebar luas dan menjadi bahan perbincangan di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Banyak pihak meyakini bahwa Hartman tengah mempersiapkan sebuah sistem permainan yang dirancang khusus untuk mendominasi Piala AFF 2026. Jika strategi ini berhasil diterapkan secara maksimal, bukan hanya lini serang Indonesia yang akan tampil gacor, tetapi seluruh permainan tim berpotensi naik ke level yang berbeda. Salah satu hal yang paling menarik perhatian selama pemusatan latihan adalah metode latihan unik yang diterapkan Hartman. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, pelatih berusia 50 tahun itu terlihat memodifikasi lapangan dengan menggambar sejumlah garis khusus yang berfungsi sebagai panduan posisi pemain. Metode tersebut bukan sekadar variasi latihan biasa. Hartman ingin membentuk pola pikir baru bagi para pemain. Ia ingin seluruh anggota skuad memahami ruang permainan secara lebih detail dan mampu mengambil keputusan dengan cepat dalam berbagai situasi pertandingan. Setiap pemain diberikan tugas khusus berdasarkan area yang mereka tempati. Dengan adanya pembagian zona tersebut, para pemain dipaksa untuk selalu bergerak, mencari ruang kosong, dan memahami kapan harus menekan lawan atau membuka jalur umpan bagi rekan setim. Konsep ini menjadi bagian dari filosofi permainan modern yang selama ini banyak diterapkan oleh klub-klub elit Eropa. Hartman percaya bahwa penguasaan ruang merupakan salah satu faktor terpenting dalam sepak bola modern. Tim yang mampu mengontrol ruang akan memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan jalannya pertandingan. Dari latihan-latihan tersebut, mulai terlihat bagaimana Hartman ingin Timnas Indonesia bermain di Piala AFF nanti. Salah satu fokus utama adalah penerapan high pressing atau tekanan tinggi sejak area pertahanan lawan. Ketika kehilangan bola, para pemain depan tidak diperbolehkan diam atau menunggu lawan membangun serangan. Mereka harus segera bergerak menutup ruang dan memaksa lawan melakukan kesalahan. Strategi ini membutuhkan stamina luar biasa karena para pemain harus terus bergerak sepanjang pertandingan. Namun Hartman yakin bahwa dengan persiapan fisik yang tepat, skuad Garuda mampu menjalankan skema tersebut secara efektif. Keuntungan dari strategi high pressing sangat jelas. Lawan akan kesulitan mengembangkan permainan karena tidak memiliki cukup waktu untuk mengontrol bola. Semakin cepat bola direbut kembali, semakin besar pula peluang Indonesia menciptakan serangan berbahaya. Selain tekanan tinggi, Hartman juga menekankan pentingnya transisi cepat. Ia tidak ingin para pemain terlalu lama menguasai bola tanpa tujuan yang jelas. Begitu bola direbut, pemain harus segera mencari opsi umpan progresif ke depan. Dalam sesi latihan, para gelandang dan pemain bertahan bahkan diberikan instruksi untuk mengurangi jumlah sentuhan sebelum mengalirkan bola ke area yang lebih berbahaya. Tujuannya adalah menciptakan aliran permainan yang lebih cepat dan langsung mengancam pertahanan lawan. Pendekatan ini membuat permainan Timnas Indonesia terlihat jauh lebih dinamis. Bola bergerak dengan cepat dari belakang ke depan,
sementara para pemain depan terus mencari celah untuk menerima umpan dan menciptakan peluang. Tidak hanya mengubah pola permainan, Hartman juga melakukan berbagai eksperimen posisi yang cukup mengejutkan. Beberapa pemain dicoba menjalankan peran yang berbeda dari posisi aslinya. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan fleksibilitas tim. Hartman ingin memiliki banyak opsi ketika menghadapi situasi tertentu dalam pertandingan. Dengan pemain yang mampu bermain di beberapa posisi, tim akan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan taktik lawan. Eksperimen tersebut ternyata memberikan hasil yang cukup positif. Dalam beberapa pertandingan internal, para pemain mampu menjalankan peran baru mereka dengan baik dan menunjukkan pemahaman taktik yang terus meningkat. Perubahan terbesar terlihat di sektor penyerangan. Hartman tampaknya benar-benar ingin membangun lini depan yang lebih produktif dan mematikan. Dalam laga internal terbaru, penyerang muda Jens Raven menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 3 gol dan menunjukkan insting mencetak gol yang sangat tajam. Ketajaman Raven tidak lepas dari perubahan pola permainan yang diterapkan Hartman. Dengan aliran bola yang lebih cepat serta dukungan dari lini tengah yang agresif, para penyerang mendapatkan lebih banyak peluang untuk mencetak gol. Selain itu, kombinasi antara pemain lokal dan diaspora juga mulai menunjukkan chemistry yang menjanjikan. Pergerakan tanpa bola, pertukaran posisi, dan koordinasi antar lini terlihat semakin baik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Hartman tampaknya ingin menciptakan lini serang yang tidak bergantung pada satu pemain saja. Semua pemain diberikan kebebasan untuk bergerak dan mencari ruang, sehingga ancaman bisa datang dari berbagai arah. Dalam salah satu sesi wawancara setelah latihan, Hartman menegaskan bahwa dirinya ingin timnas Indonesia menjadi tim yang dominan. Menurutnya, sebuah tim besar harus mampu mengontrol pertandingan sekaligus memiliki mentalitas untuk terus menyerang. Ia ingin para pemain selalu berpikir tentang bagaimana menciptakan peluang dan mencetak gol, bukan hanya bertahan atau menunggu kesalahan lawan. Pernyataan tersebut semakin memperjelas arah pembangunan timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya. Hartman tidak ingin skuad Garuda hanya menjadi tim yang sulit dikalahkan. Ia ingin Indonesia menjadi tim yang ditakuti karena kemampuan menyerangnya. Persiapan yang sangat serius ini tentu menjadi kabar yang kurang menyenangkan bagi para rival Indonesia di grup A Piala AFF 2026. Tim-tim seperti Vietnam dan Singapura dipastikan mulai memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam skuad Garuda. Kedua negara tersebut selama ini dikenal sebagai pesaing utama Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Namun dengan berbagai perubahan yang sedang dilakukan Hartman, peta persaingan bisa saja berubah secara signifikan. Kecepatan transisi yang sedang dibangun Indonesia berpotensi menjadi senjata mematikan. Lawan tidak akan memiliki cukup waktu untuk mengatur posisi ketika kehilangan bola. Dalam hitungan detik, serangan Indonesia bisa langsung mengarah ke area berbahaya. Selain itu, program pemusatan latihan jangka panjang yang akan dilanjutkan di Bali juga diakini mampu meningkatkan kondisi fisik para pemain secara signifikan. Jika para pemain mampu mempertahankan intensitas tinggi selama 90 menit penuh, maka Indonesia akan memiliki keuntungan besar dibandingkan banyak tim lain di kawasan Asia Tenggara. Faktor lain yang membuat strategi Hartman semakin sulit dibaca adalah keberadaan pemain-pemain serba bisa di dalam skuad. Dengan fleksibilitas posisi yang tinggi, lawan akan kesulitan memprediksi pola serangan yang akan digunakan Indonesia. Dalam satu situasi, seorang pemain bisa beroperasi sebagai gelandang. Beberapa menit kemudian, pemain yang sama bisa muncul di area penyerangan atau membantu pertahanan. Variasi seperti ini membuat organisasi pertahanan lawan lebih mudah terganggu. Semua elemen tersebut menunjukkan bahwa Hartman sedang membangun sesuatu yang besar untuk timnas Indonesia. Ia tidak hanya mempersiapkan tim untuk menjalani turnamen, tetapi sedang membentuk identitas baru yang menggabungkan intensitas tinggi, permainan cepat, fleksibilitas taktik, dan mentalitas menyerang. Dengan agenda latihan yang masih akan berlanjut dalam beberapa minggu ke depan, perkembangan timnas Indonesia tentu akan semakin menarik untuk diikuti.
Apabila seluruh strategi ini berhasil diterapkan secara konsisten di lapangan, bukan tidak mungkin skuad Garuda akan menjadi salah satu tim paling menakutkan di Piala AFF 2026. Lini serang yang tajam, transisi cepat, fisik yang prima, serta taktik yang sulit ditebak dapat menjadi kombinasi sempurna untuk membawa Indonesia melangkah jauh. Dan jika semua potensi tersebut mampu dimaksimalkan pada saat turnamen berlangsung, impian besar mengangkat trofi Piala AFF 2026 bukan lagi sekadar harapan. Di bawah racikan strategi gila John Hartman, timnas Indonesia berpeluang besar menjelma menjadi kekuatan baru yang siap mengguncang Asia Tenggara dan membuat seluruh lawan ketar-ketir setiap kali berhadapan dengan Garuda.